Yuk banggakan orang tua kalian yang telah daya tampung, kemudian kuota, kemudian ada jalur yang beasiswa bidik misi. Saya akan langsung lewat ke webnya Universitas Jenderal Sudirman. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Unda Sugesti. Ya, di video kali ini saya akan jelaskan ke kalian karena di video saya yang kemarin tentang Fakultas Peternakan UNSUD dan progres alumni setelah lulus dari peternakan seperti apa, itu sangat besar sekali antusias teman-teman semua untuk kepoin tentang perguruan tinggi atau kampus kita, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Nah, tidak memperpanjang waktu, saya di sini akan menjelaskan bahwasanya jalur masuk untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Nah, di sini saya akan jelaskan, saya akan langsung lewat ke webnya. Teman-teman nanti bisa simak bersama-sama gimana cara masuknya, alurnya, tata caranya, entah itu dari UKT atau beasiswa dan lain sebagainya. Kalian bisa teman-teman bisa lihat semuanya di situ. Ya, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke, nah ini dia teman-teman. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara masuknya dan lewat web apa. Karena di sini pasti teman-teman bertanya-tanya kan, setelah melihat ataupun kalian setelah lulus dari SMA kalian pengen masuk ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi mana aja yang rekomendasi dan bagaimana cara masuknya, alur dan pedoman apa yang harus kalian pegang dalam mendaftar ke PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, di sini kalian juga bisa melihat program studi, entah itu dari yang kalian pengen, baik dari Saintek ataupun dari Soshum. Nah, di sini saya akan jelaskan juga biaya pendaftaran, kemudian cara masuknya. Ya, bagi kalian penasaran, stay tune terus, ini dia. Jadi seperti ini teman-teman, kalian tinggal searching aja spmb.unsud.ac.id atau kalian juga bisa ketik universitas mana yang akan kalian masuki, karena Universitas Jenderal Sudirman adalah universitas yang sudah terdaftar di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Di situ banyak juga perguruan tinggi yang terdaftar di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, ini webnya. Ada 3 kesempatan untuk masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, jalur Mandiri. Ya, kemudian ini ada jadwalnya SNMPTN sampai 22 Maret 2021. Kemudian ada jadwal dan rundown. Ini sampai Desember sampai Juni 2021. Kemudian kita langsung masuk ke menunya. Di situ ada jalur masuk, program studi, selayang pandang, statistik, UKT dan beasiswa, kemudian ada kontak person. Kita langsung review satu persatu untuk jalur masuk di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di sini ada semua perguruan tinggi negeri yang terdaftar di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Itu ada beberapa jalur, SNMPTN, SBMPTN, Mandiri. Di situ ada Mandiri Vokasi, Pasca Sarjana, Profesi, dan Dokter Spesialis. Ya, kita langsung satu persatu kita buka jalur SNMPTN. Nah, ini sudah tergabung dengan ltmpt.ac.id atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Nah, ini di sini udah ada langsung jadwal SNMPTN, kemudian ada rundown-nya, kemudian ada tanggal-tanggalnya. Kalian bisa lihat sendiri di webnya di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri ini. Kemudian ini ada prinsip penerimaan mahasiswa baru. Ada adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan lain sebagainya. Kemudian ada jalur penerimaan dan alokasi daya tampung mahasiswa baru. Nah, kalian bisa baca semuanya di situ. Di situ udah lengkap kuota dan daya tampung yang SNMPTN itu menampung 20% dari total kebutuhan. Kemudian di SBMPTN itu menampung 40%. Nah, sisanya 30% yaitu untuk di Mandiri. Jadi seperti itu untuk daya tampungnya dan presentasenya. Jadi itu udah ada persyaratan untuk SNMPTN, udah ada semua di situ. Kemudian ada persyaratan untuk mengikuti SBMPTN, kalian tinggal baca. Kemudian di sini ada pelaksanaan tes, kemudian pengembangan materi dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu ke menu yang masih tetap di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi ya teman-teman. Di sini tadi ada jalur dan alokasi. Jadi kayak daya tampung kalian masuk ke perguruan
ke perguruan tinggi negeri itu ada berapa. Kemudian kalian juga di situ bisa searching perguruan tinggi mana yang akan kalian daftar. Ya, kemudian ini ada ya biasa perpanjangan, kemudian ada macam-macam untuk informasi yang kalian harus ketahui. Nah, ini jadwal kegiatan seperti itu. Kemudian pengumuman SNMPTN 22 Maret 2021. Jadi bagi kalian yang udah daftar SNMPTN, saya doain semoga kalian bisa masuk di SNMPTN perguruan tinggi negeri yang kalian akan pilih. Nah, di sini kita bisa searching, pilih provinsi, kemudian pilih kabupaten, kemudian terus itu langsung ada kuota sekolah untuk yang tes SNMPTN. Jadi situ udah ada langsung, kalian bisa cek sendiri provinsi mana, kota mana, langsung aja klik, satu klik langsung keluar semua. Oke. Kemudian di sini ada daftar PTN. Daftar PTN yang di sini tuh kalian bisa lihat itu banyak banget perguruan tinggi negeri di Indonesia yang kalian bisa daftar, termasuk Universitas Jenderal Sudirman pastinya. Di sini ada Universitas Islam Jakarta, UT, kemudian ada Teknologi Bandung nih, ITB yang sering banget dicari. Kemudian ada Universitas Pajajaran, kemudian Pendidikan Indonesia, IPB. Itu IPB yang favorit sih menurut saya, karena kan kemarin IPB itu juga kualitasnya lumayan bagus, itu memang bagus sih, jempolan semua IPB. Nah, ini langsung saya ketik Universitas Jenderal Sudirman. Nah, itu ada jenjang S1, daya tampung, kemudian kuota, kemudian ada keterangannya. Nah, kalian tinggal pilih aja. Kalau ini tuh yang kalau ini itu yang saintek atau di jurusan yang IPA. Tapi jangan khawatir, kalian IPS pun bisa masuk ke IPA. Nah, ini peternakan, jurusan favorit. Kemudian dia ada soshum, yaitu ada hukum, sosiologi. Itu kalian bisa lihat sendiri, S1 ada yang D3, kemudian daya tampung, ada kuota. Itu aja pendidikan juga. Nah, pokoknya kalian tinggal searching aja kalian pengen di perguruan tinggi negeri mana. Gitu. Jadi ini sudah tergabung resmi di LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, itu kalian daftar PTN, kalian bisa searching sendiri ya, Kuala, Banda Aceh, Samudra, kemudian Sumatera, Riau, Universitas Andalas, kemudian UPI, UNY, dan lain sebagainya. Veteran ada juga, Pendidikan Indonesia, Siliwangi, IPB. Pokoknya di situ Universitas Jenderal Sudirman, tuh lihat ya, itu langsung ada alamat webnya. Jadi kalian bisa search aja di situ apa yang kalian mau, itu ada daya tampung, kemudian peminat, kalian tinggal searching aja di situ. Begitu. Kemudian kita langsung ke selanjutnya, yaitu kita ke webnya Unsut lagi, kita kembali lagi. Oke. Kita kembali lagi, oke. Nah, kemudian kita akan klik di jalur yang sarjana S1 atau vokasi. Nah, ini jadi jalur SPMB Mandiri, program D3 dan S1. Nah, itu program sarjana dan diploma D3 telah mengikuti, dan pokoknya persyaratannya kalian tinggal baca di situ. Udah ada semua, dan ini infonya adalah resmi dari web langsung di universitasnya. Itu ada lulusan SMK, terus nilai rapot dan lain sebagainya. Kemudian jadwal SPMB Mandiri itu 2020 ya. Ini kan karena yang SPMB Mandiri yang 2021 belum dibuka, jadi belum ada jadwal yang terupdate. Kemudian di sini ada program studi, kemudian biaya pendaftaran. Jadi kalian bisa daftar ketika yang kalian ke jurusan yang saintek 300.000, kemudian di sosum 350.000. Kemudian nih, kemarin ada yang nanyain persyaratan alih jenjang dari Fakultas Peternakan, itu bisa banget di situ ada, kalian baca. Itu ada peternakan, kemudian kesehatan, ada pertanian, kemudian ada alih program itu di webnya spmb.aj bapendek.unsut.ac.id. Nah, ini jadwal kegiatan program alih jenjang. Jadi situ pokoknya banyak banget, kalian bisa baca semua informasinya di web ini gitu, teman-teman. Oke, di pasca sarjana juga sama. Di sini udah ada langsung pra pendaftaran. Kemudian ada alur-alurnya, semua informasi lengkap di sini. Kalian tinggal cari aja spmb.unsut.ac.id. Nah, itu udah ada
foto dan lain sebagainya, kemudian jadwal, persyaratan S1, persyaratan S2, S3, dan cara daftar, biaya masuk. Nah ini biaya masuk langsung ada listnya, karena kan di sini banyak teman-teman yang nanya biayanya berapa sih masuk universitas, mahal apa enggak, kemudian takutnya kan kita nggak sanggup. Nah itu peternakan S3 nya itu cuma 500.000, 9 juta 400.000, ya kalian bisa lihat sendiri situ. Kemudian ada petunjuk pembayaran dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah info resminya, kalian bisa searching sendiri di spmb.unsud.ac.id. Seperti itu. Nah ini pembuatan user, kalian tinggal masukkan email yang akan kalian daftar. Oke, seperti itu. Kalau profesi sama juga yang seperti tadi. Kemudian kita langsung ke biaya apa ya yang sering ditanyain gitu. Oh ya nih di Unsud juga ada dokter spesialis juga ya teman-teman. Kemudian di sini yang sering ditanyain itu adalah biaya pendidikan atau beasiswa dan lain sebagainya. Di sini ada Rektor Universitas Jenderal Sudirman tentang biaya pendidikan. Kalian tinggal download, kalian bisa baca di situ apa aja yang memang persyaratan dan berapa aja biaya yang harus dibayarkan. Oke, kita download dulu ya. Ini, jadi jenis beasiswa itu banyak banget. Ada dari PPA, Bank Indonesia, Pertamina, kemudian ada bidik misi dan lain sebagainya. Kita buka yang tadi sudah di download. Nih, Universitas Jenderal Sudirman tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa. Kalian bisa langsung baca sendiri di situ karena ini adalah web resmi dan ini infonya langsung dari rektor, dari bagian humas Universitas Jenderal Sudirman. Nah ini uang kuliah tunggal atau UKT, pokoknya kalian bisa baca. Kalau misalkan kalian butuh, ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya, untuk kalian download dan baca sendiri. Nah ini bidik misi, biaya pendidikan bagi lulusan sekolah yang memang kurang mampu tetapi harus berprestasi, seperti itu teman-teman. Pokoknya di sini banyak banget lah, semua tentang biaya, bantuan dan beasiswa ya. Jadi nanti tenang aja, saya akan cantumkan ini di bagian deskripsi biar kalian langsung download aja dari situ. Nah nih bidik misi, karena kebetulan saya kuliah di Unsud itu dengan terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi. Jadi saya selama kuliah di Unsud saya tidak bayar karena saya masuk ke mahasiswa yang bidik misi. Alhamdulillahnya gitu teman-teman. Jadi ini udah update 23 Juli 2020. Nah itu tuh langsung udah ada kriteria kelompok uang UKT. Jadi UKT di Unsud itu berdasarkan penghasilan orang tua teman-teman. Jadi nanti kalian ketika masuk ke Unsud itu kalian harus mencantumkan penghasilan orang tua. Nah jadi nanti uang yang akan dibayarkan itu akan disesuaikan dengan penghasilan orang tua kalian. Nah bagi kalian yang bidik misi, kalian bisa juga mencari atau menyertakan untuk SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Nah itu akan diajukan untuk biaya pendidikan selama di perguruan tinggi. Nah kemudian ini ada sosial medianya Unsud, kalian bisa cari aja office, kemudian ada kontak personnya di situ, kalian tinggal search aja. Begitu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali, kalian bisa kuliah dengan bayar berdasarkan penghasilan orang tua kalian. Gitu. Nah ini bonus ya, saya akan buka fakultas peternakan Unsud atau fakultas saya sendiri gitu. Nah ini ada, pokoknya ada beranda, pokoknya ada informasi apapun kita ada di situ teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sungguh sangat mudah bukan? Ya teman-teman, itu dia caranya dan pedomannya, apa saja yang harus kalian pahami dan apa saja yang harus kalian siapkan untuk mendaftar. Kemudian kalian tidak usah pusing, tidak usah bingung bagaimana saya harus kuliah dengan keadaan yang saya tidak mempunyai uang ataupun biaya dan kalian kesulitan akan masalah ekonomi. Tenang saja, di perguruan tinggi negeri kalian akan diperbantukan oleh beasiswa, baik dari beasiswa bidik misi dan kemudian dari beasiswa jarum, dan yang tadi saya sebutkan itu masih banyak banget. Dan kebetulan saya
kuliah di Fakultas Peternakan di jalur yang beasiswa bidik misi. Jadi pengalaman saya yang telah melaksanakan dan telah menyelesaikan kuliah saya di Unsut itu, saya full dibiayai oleh pemerintah, yaitu oleh beasiswa bidik misi. Dan beasiswa bidik misi di sini yaitu mengklaim semua biaya pendidikan kalian dari nol, dari pertama kalian masuk kemudian sampai kalian lulus wisuda, kita pun tidak bayar apapun. Maka disitulah kita harus ada timbal balik atau feedbacknya, kita pun harus berprestasi dong teman-teman di situ tentunya. Dan di beasiswa bidik misi pun itu ada beberapa aturan, entah itu dari IPK, kemudian itunya termasuk dalam prestasi kalian, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian yang pengen masuk kuliah tapi bingung karena nggak punya biaya atau kalian mempunyai permasalahan ekonomi, kalian bisa urus saja dari SMA. Biasanya dulu saya langsung masuk ke guru BK, kemudian saya langsung masuk ingin ke bidik misi gitu teman-teman, untuk jalur dari sekolah ke PTN gitu teman-teman. Nah itu sangat mudah, kalian hanya menyiapkan kayak SKTM, kemudian penghasil orang tua, terus kemudian rekening listrik, pajak, kemudian foto rumah, kemudian foto keluarga kita depan rumah, dan pokoknya banyak banget macamnya. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa cari informasinya lebih lengkap ke guru BP kalian, atau kalian bisa searching ke internet karena sudah banyak sekali yang membuka ataupun memberikan informasi panduan-panduan untuk melalui kita mendaftar ke bidik misi, seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman saya seperti itu, kita pakai bidik misi kita nggak bayar, malah justru setiap bulan kita ada dibayar sama Unsut untuk uang saku. Itu sekitar pas dulu zaman saya itu 600.000, entah sekarang berapa. Jadi intinya kita kuliah dibayar, kemudian dibayarin juga gitu teman-teman. Gimana? Enak banget kan? Makanya kalian ayo tetap semangat untuk mengejar beasiswa yang banyak banget tadi listnya, biar kalian tetap tetap saya pengen kuliah, saya harus tetap berprestasi dan jangan patah semangat karena masalah ekonomi saja teman-temannya. Jadi kita harus tetap aktif, kita harus sering cari bagaimana caranya kita masuk dengan beasiswa gitu teman-teman. Begitu, sangat mudah sekali ya. Jadi seperti itu teman-teman videonya, semoga bermanfaat bagi kalian yang mencari-cari bagaimana alur masuk, kemudian bagaimana tata cara, pedoman, dan apa yang harus kalian siapkan. Semoga video saya bermanfaat, tetap semangat dan jangan sampai kalian patah semangat hanya karena masalah ekonomi. Jangan, di situ akan saya tekankan, karena di sini kita bisa kuliah tanpa biaya dan hanya modal kita harus mau mengurus-ngurus semuanya untuk melakukan ke beasiswa ataupun yang lain gitu teman-teman. Yuk banggakan orang tua kalian yang telah memberikan biaya pendidikan ke kalian. Jangan sampai kalian sia-siakan. Jadi kalian tetap harus semangat, tetap belajar, terus maju gitu ya teman-teman. Ya mungkin dari saya itu cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Bagi kalian jangan lupa tinggalkan jejak kalian telah menonton video ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari ujung kandang.